Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Nurul Aulia dengan NIM 122240262. Saya, Najwa Alfiriza Putri Daksina Arga dengan NIM 122400266. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kimia dasar dari dosen pengampu yaitu Bapak Irwan Sujanto dengan judul Proses Kimia pada Pabrik Hidrogen Peroksida PT Sindopex Perotama. Berikut video presentasi dari kami. Bab 1. Pendahuluan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, ada gambaran umum perusahaan. Profil singkat perusahaan ini, nama perusahaan PT Sindopex Perotama. Jenis industri, manufaktur bahan kimia dasar. Produk utama dari PT ini adalah hidrogen peroksida 50%, disinfektan, soda cair, dan lain sebagainya. Lokasinya ada di Jalan Raya Surabaya Mojokerto, kilometer 43, Desa Kramat Temenggung, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1991. Wilayah operasi perusahaan ini Jawa Timur dan sekitarnya. Selanjutnya, yang kedua, ada sejarah perusahaan. Pada tahun 1991, PT Sindopex Perotama didirikan di Sidoarjo oleh kolaborasi PT Sinarmas, PT Samator, dan Sindopex Group. Fokus awal perusahaan ini tuh produksi pada hidrogen peroksida H2O2 untuk industri lokal. Pada tahun berikutnya, 1994, PT Samator keluar dari kerjasama. Manajemen diambil oleh PT Asia Pulp dan Paper (APP), bagian dari Sinarmas Group. Pada tahun berikutnya, 1995 sampai 2000, mulai produksi dengan teknologi dari Tiongkok, LRICI, dan kapasitas awal 18.000 ton per tahun. Ekspansi pasar ke Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya, pada tahun 2000 sampai 2000-an akhir, 1 unit produksi dihentikan. Kapasitas tinggal 9.000 ton per tahun. Menjadi salah satu dari 4 produsen H2O2 terbesar di Indonesia. Dan sekarang, fokus pada kemandirian bahan kimia nasional, efisiensi, dan ramah lingkungan, memiliki jaringan distribusi nasional dan pemasok utama industri pulp dan paper. Yang ketiga, ada visi dan misi perusahaan. Visi dari perusahaan ini adalah penyedia bahan kimia terpercaya yang berfokus pada kualitas layanan terbaik. Misinya, yang pertama, terus bertumbuh memberikan kualitas terbaik dan efisien. Yang kedua, mengembangkan bisnis dan sistematis dan berkelanjutan. Yang ketiga, menjadi kebanggaan pekerja, pelanggan, maupun stakeholder. Selanjutnya, yaitu tujuan pembuatan dari makalah ini adalah 1. Menjelaskan proses kimia dalam proses produksinya. Yang kedua, menjelaskan pengelolaan limbah pada perusahaan ini. Nah, yang kelima ada peta dan deskripsi letak geografis perusahaan. Yang pertama ada lokasi pabrik. Lokasinya di Jalan Raya Surabaya Mojokerto, kilometer 43, Desa Kramat Temenggung, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan kode pos 61265. Koordinatnya lintang selatan -7,486270 dan bujur timur 112,563560. Keunggulan lokasi ini strategis di jalur utama antara Surabaya dan Mojokerto, dekat dengan tol nasional, mendukung distribusi cepat. Berada di kawasan industri kimia, termasuk area delta Sungai Brantas, datar dan cocok untuk industri. Batas wilayah administratif PT Sindopex Pertama adalah utara, berbatasan dengan Desa Melaten dan wilayah Kecamatan Balongbendo,
Timur berbatasan dengan Desa Tarik dan area pemukiman penduduk. Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mojosari Mojokerto. Barat berbatasan dengan Desa Kemuning dan lahan pertanian. Dengan lokasi yang strategis dan dikelilingi wilayah pendukung, PT Sindopek Pratama berada dalam posisi geografis yang sangat mendukung aktivitas industri, logistik, dan distribusi bahan kimia secara efisien di wilayah Jawa Timur. Berikut gambar lokasi pabrik pada Google Maps. Selanjutnya, ada tata letak pabrik. Tata letak pabrik dirancang dengan efisien alur produksi sebagai prioritas utama. Jalur lalu lintas internal pabrik sudah diatur dengan baik untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja dan mendukung kelancaran distribusi internal. Berikut gambar tata letak pabrik. Zona pabrik. Zona produksi berfungsi untuk proses kimia dan manufaktur utama. Zona bahan baku dekat produksi untuk efisiensi pasokan. Zona produk jadi berfungsi sebagai area terpisah untuk keamanan kualitas produk. Zona utilitas sebagai penyedia energi, air, dan pengelolaan limbah. Dan terakhir, zona administrasi berfungsi untuk kantor, ruang kontrol, dan parkir karyawan dan tamu. Bab 2. Proses produksi kimia. Yang pertama, wujud zat produk kimianya. Wujud zat kimia adalah hidrogen peroksida H2O2 seperti gambar di samping. Wujudnya cair, bening, biru pucat, sedikit lebih kental dari air. Sifatnya reaktif, mudah terurai oleh cahaya, dan harus disimpan dalam botol gelap. Fungsinya pada industri sebagai pemutih, pulp dan paper, tekstil, antiseptik, pengolahan air limbah pada lingkungan, remediasi tanah, netralisasi polutan, dan pada biologis dihasilkan tubuh manusia diuraikan oleh enzim katalase dan peroksidase. Sifat reaktif dan tidak stabil H2O2 membuat senyawa ini sangat berguna, namun juga memerlukan penanganan, penyimpanan, serta penggunaan hati-hati guna menghindari resiko iritasi, korosi, atau reaksi berbahaya saat berkonsentrasi tinggi. Yang kedua, bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan ada dua, hidrogen dan oksigen. Yang pertama, hidrogen. Hidrogen adalah unsur paling ringan dalam tabel periodik dengan simbol H dan molekul berbentuk gas H2. Wujudnya gas, tidak berwarna, tidak berbau, sangat mudah terbakar. Fungsinya digunakan dalam proses hidrogenasi, mereduksi dietil antraquinon menjadi dietil antrahidroquinon. Reaksinya EAQ ditambah H2 menjadi EAQH2. Yang kedua ada oksigen, O2. Adalah unsur dengan simbol O, biasanya berbentuk molekul gas O2 di alam. Wujudnya, gas menyusun kurang lebih 21% udara. Fungsinya digunakan dalam proses oksidasi, mengoksidasi EAQH2 kembali menjadi EAQ dan menghasilkan H2O2. Reaksinya EAQH2 ditambah O2 menjadi EAQ ditambah H2O2. Berikutnya adalah bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Nah, bahan kimia yang digunakan ini terdiri dari 4 bahan utama. Yang pertama adalah dietil antraquinon. Jadi dietil antraquinon ini merupakan senyawa aromatik turunan antraquinon yang berfungsi sebagai senyawa perantara atau mediator dalam pembuatan hidrogen peroksida. Yang kedua ada trimetilbenzen. Jadi trimetilbenzen ini merupakan senyawa organik aromatik. Dalam proses pembuatan hidrogen peroksida ini berfungsi untuk mengikat H2O atau air. Yang ketiga adalah tributylfosfat.
Tributyl fosfat ini digunakan sebagai pelarut organik untuk membantu melarutkan dietil antraquinon bersama benzena. Dan yang terakhir adalah nitrogen. Nitrogen ini digunakan sebagai gas inert karena dia tidak bereaksi dengan hidrogen peroksida maupun senyawa lain pada saat penyimpanan dan juga proses produksi. Selanjutnya adalah proses produksi kimia dan reaksi kimia. Nah, proses produksi kimia ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah hidrogenasi. Jadi hidrogenasi ini pada tahapan ini dietil antraquinon dicampur dengan benzena dan juga tributyl fosfat di tangki pencampuran untuk membentuk larutan homogen, kemudian dipanaskan dan dialirkan menuju reaktor hidrogenasi dengan membentuk reaksi, yaitu dietil antraquinon direaksikan dengan hidrogen membentuk dietil antrahidroquinon. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahapan oksidasi. Jadi larutan hasil hidrogenasi ini didinginkan lalu dialirkan ke reaktor oksidasi. Di sini dietil antrahidroquinon dioksidasi oleh udara atau O2 membentuk hidrogen peroksida dan meregenerasi dietil antraquinon membentuk reaksi, yaitu dietil antrahidroquinon bereaksi dengan oksigen menghasilkan dietil antraquinon dan hidrogen peroksida. Kemudian tahap keempat yaitu tahapan purifikasi. Nah, pada tahapan purifikasi ini, larutan hidrogen peroksida 30% dipanaskan dan dipisahkan dalam kolom distilasi untuk menghasilkan hidrogen peroksida 70%. Uap air yang terbentuk dikondensasikan sebagai bentuk reflux, sedangkan limbah dengan kandungan hidrogen peroksida rendah dialirkan ke unit pengolahan limbah. Kemudian tahapan yang kelima yaitu pemekatan atau distilasi. Jadi pada tahapan ini proses pemekatan memanfaatkan steam boiler sebagai sumber uap untuk memanaskan dan cooling tower untuk pendinginan air dan kondensor. Kedua unit ini berfungsi sebagai utilitas yang menunjang kelancaran proses produksi dari awal hingga akhir. Nah, setelah pemekatan ini, proses selanjutnya adalah blending. Jadi hidrogen peroksida yang sudah jadi ini melalui proses blending untuk mendapatkan hidrogen peroksida dari 35% sampai 60%. Berikut merupakan bagian aliran proses produksi menurut alat yang digunakan. Nah, yang pertama ini namanya adalah working solution tank, dan yang kedua itu namanya hydrogenation recovery, nomor 3 itu namanya catalyst recovery, yang keempat adalah air compressor, yang kelima oxidation reactor, yang keenam extraction tower, dan terus yang ketujuh working solution recovery, yang kedelapan purification tower, dan yang terakhir adalah steam boiler dan cooling tower. Dan berikut ini merupakan alat dalam skala industrinya yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yang saya sebutkan tadi. Oke, yang selanjutnya yaitu pengelolaan limbah kimianya. Dalam pengelolaan limbah kimia, PT Sindopex pertama membedakan limbahnya menjadi 3. Yang pertama yaitu limbah cair. Nah, limbah cair ini biasanya berasal dari air pencucian, sisa ekstraksi, distilasi, kondensat, dan pelarut organik. Nah, cara pengelolaannya ini adalah dengan memisah jenis limbah, pengolahan fisika, kimia, biologi terintegrasi, serta pemantauan konsentrasi agar memenuhi baku mutu lingkungan. Nah, yang kedua yaitu limbah padat. Limbah padat ini berupa sludge atau lumpur, residu katalis, filter bekas, APD terkontaminasi, dan karbon aktif bekas. Cara pengelolaannya adalah dengan dikemas sesuai standar B3, disimpan di gudang khusus, lalu diserahkan ke pengolah berizin untuk inisiasi atau penimbunan aman dengan perencanaan administratif. Dan yang terakhir adalah limbah gas. Limbah gas ini biasanya berupa uap pelarut, sisa hidrogen, dan udara ventilasi. Cara pengelolaannya ini adalah dengan scrubber atau adsorber, pemantauan emisi berkala, pemanfaatan ulang hidrogen, serta perawatan rutin untuk
menjaga emisi di bawah ambang batas. Nah, dalam pengelolaan limbah ini, PT Sindopex Pertama menerapkan sistem K3 dan SOP, di mana mereka menerapkan APD lengkap, SOP yang diperbarui secara kontinu, area penyimpanan aman, serta sistem tanggap darurat, dan juga disertai dengan pemantauan dan dokumentasi, di mana semua aktivitas pengolahan limbah dicatat, dipantau, dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Bab 3. Kesimpulan dan saran. Oke, masuk ke slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama adalah proses produksi hidrogen peroksida dengan metode antraquinon melibatkan dua reaksi kimia utama, yaitu yang pertama pada tahapan hidrogenasi. Ini menghasilkan reaksi dietil antraquinon bereaksi dengan hidrogen menghasilkan dietil antrahidroquinon. Kemudian pada tahap oksidasi menghasilkan reaksi sebagai berikut, yaitu dietil antrahidroquinon bereaksi dengan oksigen menghasilkan dietil antraquinon dan juga hidrogen peroksida. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu tentang pengelolaan limbah kimia. Jadi PT Sindopex Pertama sudah melaksanakan pengelolaan limbah B3 secara sistematis dan sesuai regulasi, di mana setiap jenis limbah seperti limbah cair, limbah gas, dan juga limbah padat ditangani dengan metode yang tepat guna meminimalkan dampak lingkungan. Proses ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keselamatan lingkungan dan kepatuhan terhadap hukum. Untuk selanjutnya yaitu saran. Saran untuk proses produksi kimia yang pertama yaitu pelatihan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Dikarenakan dalam kegiatan produksi melibatkan bahan kimia berbahaya, sehingga pelatihan rutin kepada tenaga kerja tentang prosedur operasi standar atau SOP, protokol keselamatan, dan penanganan darurat harus terus ditingkatkan secara periodik agar sumber daya manusia ini semakin terampil, disiplin, dan tanggap terhadap risiko industri kimia. Dan yang kedua yaitu pengembangan produk turunan. Jadi PT Sindopex Pertama disarankan untuk memperluas portofolio produknya dengan mengembangkan turunan hidrogen peroksida untuk sektor pertanian seperti biosida, farmasi, atau energi terbarukan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dalam maupun luar negeri. Kemudian untuk saran pengelolaan limbah kimianya, yang pertama yaitu pengembangan sistem early warning atau untuk kecelakaan lingkungan. Ini disarankan agar perusahaan memasang sistem early warning system berbasis sensor kimia untuk mendeteksi kebocoran zat kimia atau pencemaran lingkungan secara cepat, sehingga tindakan mitigasi dapat dilakukan segera tanpa menunggu kerusakan yang lebih besar. Untuk yang kedua yaitu pengembangan sistem daur ulang limbah. Jadi limbah cair hasil distilasi atau air kondensat yang masih mengandung energi panas dan senyawa kimia minor dapat direcovery kembali untuk digunakan sebagai air umpan boiler atau pretreatment larutan kerja guna mengurangi konsumsi air baru dan bahan baku. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun penyebutan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.